Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel pembelajaran bahasa Inggris, cara membuat kalimat sederhana dengan baik ya. Jadi kali ini kita akan bahas topik baru lagi, yaitu pembahasan di luar tenses ya. Kemarin sudah kita pelajari tentang WH question ya, part A dan B ya. Baik, kita simak saja materinya ya. Kali ini kita akan membahas yang namanya article ya. Artikel ya, apa tuh artikel? Oke, dalam bahasa Inggris itu ada istilah namanya artikel. Ini adalah sebuah determiner ya, atau sebagai kata depan lah ya, kata sandang ya, dimana yang familiar atau yang kita sering jumpai di sini, misalkan ada ada en, sama de ya. Jadi ini adalah artikel, atau dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan ini adalah kata sandang ya. Nah, untuk en dan de ini kata sandang yang disandingkan di depan kata benda ya, atau noun, atau frase benda. Jadi dalam bentuk frase ya, atau disebut dengan noun phrase ya. Oke, baik. Nah, kita bahas sedikit tentang artikel di sini ya. Jadi artikel di sini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah artikel yang jenisnya indefinite ya. Indefinite, apa itu indefinite? Ya, ini adalah kata sandang ya, yang digunakan untuk menunjukkan pada hal yang tunggal atau satu ya. Jadi untuk menunjukkan satu ya, yang tidak spesifik ya. Jadi satu aja gitu ya, tunggal. Dan ini nggak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan ada kata satu, berarti benda itu bisa dihitung ya, bisa 2, 3, 4. Nah ini satu, berarti bendanya bisa dihitung ya. Oke, jadi yang bisa dihitung ini dan menunjukkan tunggal ini adalah artikel dan en ya, dimana dalam bahasa Indonesia dimaknai bisa sebuah bla 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 ya, bla itu benda atau sesuatu ya yang bisa dihitung, sebuah ya, atau bisa dimaknai juga seorang bila mana itu orang ya, satu ya. Bisa juga dimaknai seekor ya, seekor bla 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 ya, bila mana itu adalah binatang ya. Oke. Atau juga diartikan se bla bla bla. Ini untuk menunjukkan takaran ya, takarannya satu apa gitu ya. Oke, ini adalah untuk yang indefinite. Lalu berikutnya adalah yang definite ya, definite article ya. Apa tuh? Jadi ini adalah kata sandang yang digunakan pada hal yang spesifik ya. Artinya apa? Hal yang telah jelas ataupun telah diterangkan sebelumnya ya, atau juga hanya satu-satunya dalam suatu zona atau suatu tempat ya. Jadi ini adalah yang bentuk definite ya. Kalau ini tidak terpaku pada bentuk tunggal, tidak ya. Kalau yang ini bebas ya, baik yang bisa dihitung ya, atau yang tidak bisa dihitung ya nanti ya bendanya ya. Oke, contoh bukan contoh, yang definite ini artikelnya adalah the ya, dimana dipahami atau diartikannya mungkin dalam bahasa Indonesia menjadi bla 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 itu, atau bla 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 tadi ya, mungkin begitu dimaknainya sementara ini supaya mudah ya. Baik, kita masuk ke penjelasan berikutnya ya. Oke, ini adalah contoh indefinite article dalam kalimat ya, yang indefinite dulu ya. Oke, yang pertama adalah ya. Itu adalah artikel yang disandingkan atau yang bisa disandingkan dengan ya kata benda atau frase benda ya, yang berawalan ini penting ya, yang berawalan, jadi depannya ya atau permulaannya ya, yang berawalan apa ya. Jadi untuk kata benda atau frase benda yang berawalan konsonan ya, consonant sound. Jadi diperhatikan sini,
Artinya consonant sound itu artinya adalah suara huruf mati. Jadi suaranya, bukan hurufnya. Ya, perlu diperhatikan ya. Jadi bila mana sebuah kata benda suara awalnya adalah huruf mati, maka untuk menunjukkan tunggal ya, itu menggunakan artikel e ya. Jadi untuk kata benda ini berarti intinya untuk tunggal tapi belum spesifik ya, artinya masih bebas tapi satu gitu ya, maksudnya gitu ya. Jadi suara ya, bukan huruf yang diperhatikan ya, jadi suara konsonan ya, suara huruf mati ya. Oke, sekarang contoh artikel yang satunya yaitu an. Nah, untuk an ini bisa disandingkan dengan atau disandingkan dengan kata benda atau frase benda ya, yang berawalan ya vowel sound. Lagi-lagi sound ya, vowel sound. Apa tuh vowel sound? Yaitu suara huruf hidup ya. Suara huruf hidup itu apa kalau dalam bahasa Indonesia? A, I, U, E, O ya. Itu A, I, U, E, O itu adalah huruf hidup ya, dan suara huruf hidup juga gitu ya. Nah, kalau ini dipertimbangkannya adalah suaranya, bukan hurufnya. Lagi-lagi suaranya, bukan hurufnya. Mungkin agak bingung, nanti saya berikan contohnya biar lebih jelas ya. Oke, kita simak contoh untuk yang artikel e ya. Contoh di sini ada kata bridge ya. Bridge ini adalah noun, kata benda ya. Jadi noun ini ya yang seperti aturannya bisa diawali dengan artikel ya, e dan en ya, untuk menunjukkan tunggal atau satu ya. Nah, bridge ini suaranya bila diucapkan bridge. Nah, ini begini simbol, namanya phonetic symbol atau simbol suaranya begini, dibacanya bridge ya, bridge. Seperti kita ketahui, suara awal dari kata ini adalah huruf b atau b, huruf mati kan, bridge ya, b, huruf b kan suaranya. Maka untuk menunjukkan tunggal, artikel yang cocok adalah menggunakan artikel e. Jadi a bridge, sebuah jembatan ya, gitu ya. Oke, kita bikin kalimat dengan ini ya. Coba contoh kalimatnya. Misalkan di sini kalimatnya menjadi Marwoto lives under a bridge. Ya, jadi Marwoto tinggal di bawah sebuah jembatan. Ya, misalkan begitu ya. Oke, kita simak contoh yang lain. Misalkan di sini ada kata umbrella. Ya, umbrella. Oke, umbrella ini kata benda ya, dan pengucapannya di sini adalah fonetik simbolnya di sana, perhatikan ya, fonetik simbol atau simbol suaranya ya adalah huruf diawali huruf a ya, umbrella ya. Ya, seperti itu ya, umbrella. Huruf hidup kan, suara a kan, suara a itu kan a huruf hidup ya. Nah, mestinya kalau ingin menunjukkan payung ini satu, mestinya kan pakai yang en ya, karena suara huruf hidup depannya yaitu a, suara umbrella a, suara awalnya a. Tetapi karena ini di sini dimasuki dulu oleh namanya modifier ya, atau penjelas atau yang menerangkan umbrella itu, yaitu new. New itu kan artinya baru, dia kata sifat ya. New itu kata sifat menerangkan kata benda, seperti kita udah bahas berkali-kali ya. Jadi kata sifat ini menerangkan kata benda itu umbrella ya. Jadi maksudnya adalah umbrella atau payung yang baru ya. New itu kan menerangkan umbrellanya. Umbrella yang mana? Umbrella yang baru atau payung yang baru ya, yang new ya. Maka ini sudah menjadi satu kesatuan yang disebut menjadi noun phrase, frase, karena lebih dari satu kata ya. Dan inti atau core dari dua kata ini adalah umbrellanya yang jadi intinya ya. Kalau new itu penjelasnya saja, makanya karena umbrellanya sebagai pokok dan dia kata benda, makanya menjadinya frase benda atau noun phrase ya. Nah, sedangkan di sini new itu pronounce-nya adalah seperti ini ya. Itu ada phonetic simbolnya seperti itu, dibacanya new ya, new.
Nah, ini awal suaranya adalah dari huruf N ya, new ya, huruf mati kan, suara huruf mati kan, huruf N kan, new. Nah, maka kita memberikan artikelnya bukan N lagi, karena kita ngelihatnya yang new-nya, bukan di umbrella-nya. Jadi ngelihatnya di depan artikel yang mau masuk tadi ya, atau artikel yang akan masuk ya. Dia kan akan masuk di depan new-nya. Berarti kita lihat new-nya bukan umbrella-nya. Walaupun new di situ bukan kata benda, tapi dia sudah menjadi kesatuan noun phrase atau frase benda ya. Jadi tetap di sini pakainya karena ngelihatnya bukan umbrella-nya, tapi ngelihatnya new-nya yang berawalan suara huruf mati atau suara konsonan ya. Jadi a new umbrella. Oke ya. Oke, kita bikin kalimat dari frase ini ya. Oke. Misalkan kalimatnya menjadi, misalkan Jubaida has a new umbrella. Jubaida memiliki sebuah payung baru ya. Begitu. Satu lagi saya berikan, di sini ada kata university ya. University ya. The university ya. Nah, ini adalah kata benda ya. Noun ya, artinya universitas ya. Oke. Di sini pengucapan dari kata ini adalah, lihat sintaktik simbolnya, university ya, university. Nah, university ini kita perhatikan huruf awalnya adalah O. Kalau lihat huruf ya, kalau lihat huruf awalnya adalah huruf O. Huruf O itu adalah huruf hidup. Tapi dalam pengucapannya, dalam suaranya, ya, ingat, dalam suaranya yang kita perhatikan suara, bukan hurufnya, tapi suara huruf hidup atau huruf mati, itu yang diperhatikan. Kata ini kalau diucapkan berawalan huruf Y, karena dibacanya U. Kalau U kan awalannya suara huruf Y kan, university, U. Maka ini adalah kata yang berawalan suara huruf mati, bukan huruf hidup lagi. Walaupun secara tulisan itu depannya huruf hidup, tapi suaranya diucapkan berawalan huruf mati karena berawalan huruf Y, yaitu U. Maka artikel yang cocok untuk ini bukan N, tapi ini yang saya sudah 2 kali melihat sendiri ya, bukan katanya. Ketika seorang siswa menanyakan guru bahasa Inggris tentang ini, dan mereka kebingungan gitu, karena memang tidak menyimak dengan baik aturan tentang penggunaan N dan R ya, N dan E itu ya. Jadi, nah loh, ketemu yang begini gimana gitu kan? Nah, jadi yang diperhatikan bukan hurufnya, tapi suaranya ya. Jadi university bukan university ya, karena di suara huruf awalnya adalah Y ya. Saya kira jelas ya. Oke, kita simak kalimatnya yang menyertakan frase ini. Kalimatnya misalkan Tukijo and Tukimin go to a university in New York. Misalkan kalimatnya ya. Jadi Tukijo dan Tukiem ya bersekolah ya, atau berkuliah di sebuah universitas di New York ya. Jadi go to di sananya bukan pergi ke ya. Kalau pergi ke diartikannya mungkin di sana jualan nasi uduk kali. Nah, gitu ya. Jadi pergi ke, bukan pergi ke, artinya adalah bersekolah atau berkuliah misalnya gitu ya. Baik, kita simak untuk contoh yang N ya. Oke, di sini kita perhatikan ada kata elephant ya. Ini adalah kata benda ya, ini binatang yang ya, binatang ya, tapi kelas katanya adalah noun atau kata benda. Ini diucapkannya adalah ya elephant. Suara depannya
elephant. Huruf hidup kan? Elephant. Ya. Maka ini jelas artikel yang cocok untuk menunjukkan tunggal satu itu adalah an. Jadi an elephant. Ya. Seekor gajah. Ya, jelas ya. Maka saya kasih contoh kalimatnya dengan an elephant ini, misalkan Ujo feeds an elephant. Ujo memberi makan seekor gajah. Ya. Contoh berikutnya, misalkan ada kata robot. Ini adalah suaranya robot, robot, ya robot, arti robot ya robot. Kata ini ya berawalan suara huruf mati R, huruf R kan, robot. Mestinya artikelnya adalah ya, karena ya bersanding dengan kata benda yang berawalan suara huruf mati R, robot. Tapi karena dia diterangkan oleh ya diterangin dulu sama kata sifat atau modifiernya di sini yaitu ugly ya, ugly itu jelek ya, kata sifat ya, maka ini membentuk satu kesatuan yang disebut sebagai noun phrase ya. Jadi robotnya dijelaskan robot yang ugly, yang jelek ya, jadi jadi satu kesatuan tuh. Nah ugly ini pengucapannya ya ugly ya, itu fonetik simbolnya begitu, ugly diawali dengan suara huruf hidup yaitu a, ugly. Maka noun phrase ini ya, jadi artikel itu lihatnya di noun phrase ya, bukan robotnya lagi tapi melihat di ugly-nya, karena dia mau masuk ya di depan ugly ya artikelnya itu, maka jadi bukan en lagi tapi bukan lagi tapi en, karena dia mempertimbangkan ugly-nya bukan robotnya ya, karena huruf suara huruf hidup ya. Jadi an ugly robot. Saya berikan contoh kalimatnya, misalkan I saw an ugly robot. Saya melihat sebuah robot yang jelek ya. Jadi ini lampau ya, saw-nya itu bentuk kedua dari kata see ya. Baik. Kita lanjutkan satu contoh lagi. Di sini ada kata hour. Hour ini adalah noun atau kata benda. Hour itu artinya jam ya, tapi bukan jam seperti jam dinding atau jam fisik ya. Jam di sini adalah jam menunjukkan durasi ya. Saya makan selama 2 jam, saya tidur 8 jam. Jam di sini maksudnya durasi, 8 jam, 3 jam. Nah, itu ya. Nah, ini hour ini ya dibacanya, lihat di sana fonetik simbolnya, dibacanya adalah hour. Haknya nggak dibaca, hour. Ya. Jadi walaupun huruf depannya adalah huruf mati yaitu huruf H, ya huruf H huruf mati, tapi secara pengucapan dia huruf hidup. Kenapa? Karena hanya nggak dibaca. Diawali dengan kata a, ya hour, ya hour. Maka kalau menunjukkan satu jam atau sejam ya, sejam itu bukan mentang-mentang huruf mati H dibaca diawali dengan nggak bisa, karena yang diperhatikan adalah suara bukan huruf. Ini suaranya adalah hour, suara a, suara huruf hidup kan, maka artikel yang cocoknya di sana adalah en bukan e. Walaupun secara tulisan depannya huruf H, tetapi dibaca suara awalnya adalah A. Hour, bukan hour, bukan. Ya, makanya artikel yang cocok di sini adalah en. Ini juga terjadi pada pertanyaan seorang siswa di sebuah lembaga kursus ya, dan gurunya juga tidak bisa mengantisipasi ya. Jadi ini untuk kalian perlu diperhatikan ya. Oke. Contoh kalimatnya misalkan di sini saya berikan contoh Mr. Dahdiran and Mr. Daharan farted an hour ago. Ya. Jadi
Tuan Dahdiran dan Tuan Daharan kentut sejam yang lalu. Kompak nih dua orang nih ya, bareng sejam yang lalu. Oke, rekan-rekan sekalian, saya kira demikian untuk video ini ya sementara. Jadi pembahasannya masih di dan dulu ya, dan mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah ya. Dan saya coba untuk meringkaskan dulu ya, artinya saya bagi dua, mungkin nanti sesi berikutnya untuk tipe artikel yang lain ya, yang satunya ya, supaya tidak kepanjangan videonya. Tonton terus video ini ya, dan tonton terus video-video berikutnya. Simak juga yang sebelum-sebelumnya supaya lebih paham lagi. Semangat untuk belajar, mudah-mudahan dipermudah untuk menguasai bahasa Inggris, terutama dalam menyusun kalimat ya, menyusun kata menjadi kalimat yang baku. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.